Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kasih anugerah Tuhan limpah atas setiap kita. Malam hari ini Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, dan kita mau rasakan hadirat dan lawatannya boleh memenuhi setiap kita. Kita mau satukan hati kita. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu Engkau ada tengah-tengah kami Tuhan. Jamah setiap kami, lawat setiap kami. Roh Kudus yang manis, urapi setiap kami, penuhkan setiap kami. Dan kami siap Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Kami serahkan teman-teman kami dalam perjalanan. Tuhan hantar tibakan tempati dengan selamat. Kami rindu bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ibadat kami adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau memberkati setiap kami. Engkau penolong bagi setiap kami Tuhan. Engkau Yehova Jireh bagi setiap kami. Engkau yang memenuhi segala keperluan kami. Dan saat ini kami siap Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau rasakan hadirat-Nya, kita mau rasakan lawatan-Nya. Tuhan Yesus yang baik, Engkau menolong kami. Engkau Yehova Jireh bagi setiap kami. Engkau yang memenuhi keperluan kami. Engkau yang tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Engkau yang menuntun setiap kami. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Bila kita katakan, penolong yang selalu setia, Tuhan kami Yesus Kristus, memenuhi keperluanku. Haleluya. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala berharap dapat ku temui dalam Engkau Tuhan. Di dalam-Nya memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolongkan segala tetap percaya, tetap percaya. Tuhan setia. Segala berharap dapat ku temui dalam Engkau Tuhan Yesus. Di dalam-Nya memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolongkan tetap percaya. Tuhan setia. Sungguh kita katakan, penolong yang selalu setia, Tuhan kami Yesus Kristus, memenuhi keperluanku. Engkau Yehova Jireh bagi kami Tuhan. Tak pernah yang mengecewakan. Amin. Yesusku tak pernah gagal. Segala berharap dapat ku temui dalam Engkau Tuhan. Di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Yang baik Yesus, Tuhan Yesus menolongkan segala
Bapak Ibu, dalam Tuhan Yesus, yang dalam mati setiap kami di atas kayu salib, yang menebus setiap kami, dari penolong bagi setiap kami Tuhan. Kami mohon tetap percaya apapun yang terjadi. Segala perkara dapat ku tabung
Saudara, kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Kita kanan kiri, katakan Tuhan Yesus berkuasa.
Kristus. Puji nama Tuhan, sebagai anak terima firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita berikan ruangan hati pikiran kita untuk Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, berfirman-Lah. Kami siap Tuhan. Tuhan Yesus, berfirman-Lah. Kami siap terima firman-Mu Yesus. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Lagi kita katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda Kau berfirman, jemaat Raja Mujikan, berkatalah Tuhan, maka kami akan disembuhkan. Sabdalah Tuhan, maka kami akan Kau selamatkan. Bagi Engkau segala sesuatu mungkin dan pasti terjadi atas kehendak-Mu yang sempurna Tuhan. Sekali lagi kami percaya padamu. Amin. Terima kasih Yesus. Amin. Allah yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Allah yang perkasa dan ajaib. Amin. Haleluya. Kau
Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya hati kami penuh dengan luapan sukacita karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah menyembuhkan setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami tahu Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami saat ini. Dan biarlah saat ini kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, Tuhan. Berikan hikmat yang khusus bagi setiap kami untuk kami dapat menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Mari Roh Kudus lawat setiap kami satu persatu sehingga kami benar-benar dapat berkonsentrasi untuk menangkap setiap benih firman Tuhan yang akan kami terima bersama. Atas hamba-Mu yang terbatas, biarlah Tuhan, murapan Tuhan penuh atas hamba, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar datang daripada Engkau, mampukan, kuasai, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar datang daripada Engkau. Segala hormat, puji, dan syukur kami untuk Engkau, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Amin. Mari silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat berhari Minggu. Pada hari ini kita boleh bersuka cita. Gak banyak yang memiliki hati yang mengasihi Tuhan, saya katakan. Mungkin banyak orang yang ke mall, mereka makan minum bersama begitu ya, buka masker. Tapi kalau disuruh ke gereja belum tentu mau begitu ya, karena takut, karena ada COVID. Ada pandemi, tapi puji nama Tuhan kalau kita boleh bersama di sini. Saya percaya hati Bapak Ibu mencintai Tuhan, hati Bapak Ibu mengasihi Tuhan, dan saya yakin dengan hati yang seperti itu Tuhan Yesus disenangkan. Amin. Tuhan Yesus disenangkan. Saya ucapkan juga selamat Paskah, karena mungkin minggu lalu banyak yang saya belum berjumpa dengan Bapak Ibu. Ya, selamat Paskah pada Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih Tuhan jemaat di Kalijudan khususnya. Puji nama Tuhan, lewat kematian dan kebangkitan Tuhan, kita boleh dimenangkan, kita boleh diampuni setiap dosa kesalahan kita, sehingga kita beroleh jalan keselamatan, yaitu surga yang mulia, kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, mungkin dalam 1 tahun ini banyak di antara kita yang puasa apa? Puasa untuk berpergian, betul ya? Banyak mungkin yang diantara kita, kalau mungkin liburan kecil-kecilan, mungkin ke Tretes, ke Batu, mungkin begitu, mungkin sampai Bali, begitu mungkin ada mungkin ya. Tapi kalau keluar negeri kayaknya susah, karena juga mungkin dilarang, ataupun juga mungkin ya nggak banyak tur-tur yang menyediakan, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin ajak Bapak Ibu untuk tur secara virtual. Mau Bapak Ibu? Mau? Jadi saya nggak usah khotbah ya. Kita tur secara virtual aja. Karena saya dengar memang beberapa waktu yang lalu, karena tur yang bepergian langsung begitu ya, naik pesawat atau naik mobil kendaraan itu nggak ada. Tapi diganti dengan tur virtual. Jadi liburan secara virtual itu juga bayar Bapak Ibu ternyata. Saya kaget juga, saya sempat lihat begitu ya, tapi saya nggak mengikuti. Nah, tapi saat ini saya ingin ajak Bapak Ibu untuk kita liburan secara virtual. Mau ya? Mau ya Bapak Ibu ya? Refreshing sedikit. Kita mau pergi ke Cina Bapak Ibu, ke Tiongkok. Ya, di satu provinsi yang namanya Provinsi Guangdong. Nah, saya di Guangdong ini saya lebih menekankan ke mana namanya Foshan. Ya, di daerah Foshan gitu ya, di Foshan. Nah, kita liburannya ke situ aja. Tapi nanti ini liburan rohani, karena kita nanti mau tarik arti dari cerita saya ini, nanti kita tarik arti dari rohaninya begitu. Nah, di kota Foshan ini Bapak Ibu, itu lahir ada satu bela diri namanya Wing Chun. Gitu ya, Wing Chun, atau mungkin secara tradisionalnya namanya Wushu. Gitu ya, Wushu. Wushu apa Wushu? Wushu ya,
Nah, Wushu. Nah, itu ternyata sejarahnya lahir di satu kota yang namanya Foshan tadi. Kota Foshan itu ada di provinsi Guangdong di Cina, di Republik Rakyat Tiongkok, RRC itu, RRT begitu ya. Nah, ini lahirnya satu bela diri Wushu yang kita kenal yang mungkin saat ini Wing Chun gitu ya, Wing Chun. Nah, Wing Chun ini ternyata diciptakan gitu ya tahun 1900-an oleh yang namanya Ip Man. Nah, ini beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun saya juga sempat lihat filmnya. Siapa yang sudah lihat filmnya Ip Man? Wah, banyak ya. Ada Ip Man, kalau nggak salah ada Ip Man 2 sampai berapa? 3 atau 4? 4 ya, sampai 4 ya. Nah, ini menceritakan tentang seorang yang namanya Ip Man. Nah, Ip Man ini punya satu perguruan yang namanya Wing Chun tadi. Nah, Bapak Ibu, saya tidak bahas tentang Ip Man-nya, tapi saya bahas tentang di satu kota ini ternyata ada terkenal dengan menu makanannya, gitu ya, menu makanannya. Nah, ini di Guangdong ini menu makanannya itu makanan yang dimakan manusia ini yaitu ular ternyata. Jadi bukan ular makan manusia, tapi manusia makan ular, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata ular ini dikatakan memiliki faedah begitu ya, memiliki faedah untuk kesehatan manusia ternyata. Saya sempat beberapa waktu saya masih kecil gitu, kalau saya ke Kota Batu itu di mana ya, Purwodadi, kalau nggak salah Purwodadi, sebelah kiri jalan itu ada satu restoran yang menyajikan menu ular. Jadi ular itu diminum darahnya, dimakan dagingnya dan lain sebagainya. Itu katanya untuk kesehatan. Salah satunya kesehatan kulit kalau nggak salah. Jadi kalau kulitnya itu sering gatel atau sering apa itu dikatakan sering diharapkan orang itu minum darah ular itu katanya sehat. Saya nggak tahu itu karena saya bukan dokter. Tapi di kota Foshan ini terkenal dengan menu, orang-orang di sana terkenal makan ular tadi. Ini dikatakan bermanfaat, bahkan dikatakan bisanya itu kalau diolah dengan cara tertentu, bisanya itu juga dikatakan bisa bermanfaat. Nah, kita tarik panjang Bapak Ibu di tahun 2014 di bulan Agustus begitu ya. Nah, ini ada kejadian yang ironis begitu. Nah, seorang koki terkenal gitu ya. Karena di sana itu ada 10 koki terbesar di negara Cina begitu ya. Dia ahli ini, ahli itu, ahli ini dan terkenal. Nah, salah satu dari 10 koki yang terkenal tadi namanya Peng Fan Bapak Ibu. Nah, Peng Fan ini. Nah, Peng Fan ini ternyata tewas digigit ular. Nah, biasanya dia hampir setiap hari dia menyajikan menu ular pada para pelanggannya di sebuah restoran yang terkenal, dan kokinya pun ini termasuk 10 besar. Dia urutan yang ke-9 Peng Fan ini. Setiap hari dia memasak ular dengan cara masakan A, masakan B, bumbu A, bumbu B begitu ya. Mungkin seperti begitu karena saya waktu itu belum lahir. Jadi saya belum pernah mencicipi menu ular ini. Nah, Peng Fan ini ternyata beberapa menit kemudian ternyata Peng Fan ini dipagut ular yang dia sudah masak begitu ya, dan mati. Dan ceritanya itu begini Bapak Ibu, sekitar dia setelah memasak, sebelum memasak pasti ular itu dipenggal kepalanya gitu, terus mungkin badannya, dagingnya itu dimasak dengan bumbu tertentu, lalu disajikan kepada para pelanggannya. Mungkin setelah menyajikan segala macam, kurang lebih 20 menit kemudian dia kembali ke dapurnya untuk ringkes-ringkes apa ini? Untuk berbenah ya, maksudnya untuk membersihkan gitu ya, untuk membersihkan apa yang tadi sudah dia masak, biasanya begitu ya, untuk mungkin dia menyiapkan menu yang baru atau menyiapkan ular yang baru yang dia akan penggal dan dia masak. Nah, betapa kagetnya gitu ya, setelah waktu 20 menit loh Bapak Ibu. Jadi ini waktu yang cukup lama saya katakan. Setelah dipenggal dia masak, masih goreng lah, disajikan di piring yang paling bagus mungkin begitu, dia berikan kepada tamunya. Terus dia mulai kembali ke dapurnya dan dia sudah mulai membersihkan sisa ular yang 20 menit yang lalu dia penggal. Ternyata ular tadi itu menggigit bagian tubuhnya.
Dan setelah itu langsung cepat-cepat langsung dimasukkan di sebuah rumah sakit, mungkin digotong begitu ya, karena mungkin pada saat itu belum ada ambulans mungkin ya, saya nggak tahu. Nah, oh sudah ya 2014, maaf, saya masih terbayang sama Ipman tadi. Ipman kan masih tahun 1900 gitu. Nah, ini langsung digotong ke UGD mungkin dengan ambulan. Nggak jelas dijelaskan di situ, pokoknya digotong, dan akhirnya Peng Fan tadi tidak terselamatkan, tidak tertolong karena dikatakan bisa dari ular Indochina tadi yang dia sudah masak, dan ini merupakan masakan yang khas, masakan yang mahal, masakan yang luar biasa. Akhirnya bisa dari ular yang dia penggal tadi sudah menyebar seluruh tubuhnya dan tidak tertolong. Peng Fan tadi meninggal. Ini 10 koki, salah satu dari 10 koki yang paling terkenal di Cina pada saat itu, yang paling ternama pada saat itu, dan dia urutan ke-9. Berarti sudah ahli dalam memasak, ahli dalam menyiapkan, ahli di dalam memanage ular dan lain sebagainya, tapi tetap juga mati dipagut sama ular yang baru dia sembelih 20 menit yang lalu. Jadi cukup lama, ternyata ular tadi itu masih bisa menggigit, padahal sudah waktunya 20 menit. Bapak Ibu, mengapa saya pertanyakan ular tadi yang sudah dipenggal, yang mati, kok masih bisa menggigit kepala ular tadi? Padahal sudah terlepas dari tubuhnya, mungkin cuma nggak sampai 1 kilan, mungkin nggak sampai 10 cm kepalanya ini, tetapi masih bisa menggigit dan mematikan, saya katakan. Nah, ternyata ada satu penelitian yang diteliti oleh seorang pakar yang sudah kira-kira 40 tahun, dia mendalami ilmu tentang ular tadi, namanya Yang Hongchang, begitu ya. Yang Hongchang ini pakar selama 40 tahun, dikatakan ular yang dipenggal ternyata masih bisa memiliki satu gaya gerakan atau refleks itu selama 60 menit, selama 1 jam. Meskipun dikatakan sudah kehilangan sebagian atau kehilangan seluruh tubuhnya. Jadi kalau sudah modelnya seperti ini Bapak Ibu, ini kita masih harus berhati-hati selama kurang lebih 60 menit. Nah, Peng Fan tadi, kepalanya ular yang dipenggal oleh Peng Fan tadi masih kurang lebih 20 menit. Oleh sebab itu terbukti akhirnya mematuk si Peng Fan tadi yang sudah menyembelih, dan akhirnya bisanya itu masuk dan menyebar di seluruh tubuh Peng Fan, dan akhirnya Peng Fan tadi meninggal. Jadi kita, kalau ada yang suka memenggal ular, angkat tangan. Tidak ada ya? Jadi ingat, kalau sampai memenggal ular, kepalanya meskipun sudah lemas, sudah lemah, kita harus hati-hati. Menurut penelitian yang diteliti oleh orang yang sudah 40 tahun begitu ya, meneliti ular tadi, ternyata masih bisa sekitar 60 menit, itu masih punya gerakan refleks, gerakan sisa, meskipun sebagian tubuhnya atau seluruh tubuhnya itu sudah terpisah. Nah, ini sangat mungkin dikatakan kepala ular itu masih hidup dan menggigit tangan Peng Fan. Saat ular itu kehilangan kepalanya, secara fungsi tubuh ular itu sudah mati memang, namun masih ada sedikit gerak refleks. Sedikit ada gerak refleks dari bagian tubuh itu. Artinya ular masih bisa menggigit dan menyuntikkan bisanya, bahkan di saat kepala dan badannya sudah terpisah Bapak Ibu. Jadi ini sangat berbahaya sekali ular tadi. Oke ya, kita sampai di situ saja cerita tentang ular, dan ini satu kejadian nyata. Bapak Ibu bisa googling, bisa cari di internet tentang Peng Fan tadi. Ceritanya seperti begitu kurang lebihnya. Nah, Bapak Ibu, kisah tersebut mengingatkan kita kepada, saya katakan, yang namanya iblis. Iblis ini kalau kita lihat kebenarannya, saya bagi 3. Kalau pertama di Perjanjian Lama, di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini berbicara tentang ular. Ini kita lihat dari Perjanjian Lama. Perjanjian Baru dikatakan kita ini victory in Jesus, artinya iblis itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya, lewat kematiannya, Jumat Agung beberapa waktu yang lalu kita peringati, dan lewat kebangkitannya
Paskah hari Minggu yang kita juga sudah peringati. Nah, lewat itu semua iblis ini ternyata sudah dikalahkan melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bagi kita saat ini Bapak Ibu, karena dikatakan Ibrani 2 ayat 14 sampai 15 dikatakan karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia. Siapa dia? Yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Artinya Bapak Ibu, kita semua dibebaskan dari rasa ketakutan akan kematian. Karena saya melihat banyak orang itu takut mati. Memang kita semua harus berjaga-jaga Bapak Ibu. Bukan terus kita asal berani mati, bukan begitu. Tetapi kita percaya kalau kita memiliki Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita tidak terlalu perlu harus hidup di dalam ketakutan. Nanti kita mati masuk mana ya Pak? Jangan sampai kita memiliki iman yang seperti itu Bapak Ibu. Itu iman yang lemah, bahkan tidak punya iman saya katakan. Tapi kalau kita memiliki iman yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita semua yakin kalau kita mati pasti bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tempat kita di surga Bapak Ibu. Kita sudah free dari ketakutan. Kita sudah dibebaskan dari ketakutan. Kita sudah dibebaskan dari kuasa maut. Jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita takut. Saya dorong Bapak Ibu, dan saya percaya bersama dengan Tuhan kita pulang dari tempat ini, kita bebas dari rasa takut. Amin. Karena kita punya Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah menang atas setiap hal-hal yang buruk, setiap kuasa jahat, setiap masalah kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tinggal kita percaya apa tidak, kita beriman apa tidak. Namun demikian Bapak Ibu, ular atau disimbolkan dengan iblis tadi, saya katakan masih punya bisa. Saya katakan masih punya bisa yang mematikan. Saya katakan yang bisa setiap saat menggigit orang percaya. Masih punya kuasa yang sangat licik untuk memperdaya, bahkan mengalahkan orang percaya. Tetapi Bapak Ibu, tentunya saat orang percaya itu keluar dari pagar perlindungan Tuhan. Kalau kita benar-benar percaya, yakin Tuhan Yesus bersama dengan kita, tidak ada satupun kuasa yang sanggup mengganggu hidup kita. Amin. Mantra tenung dikatakan tidak akan mempan terhadap orang percaya kalau kita benar-benar ada di dalam pagar perlindungan Tuhan Yesus. Ya, yang saya katakan ini seperti itu. Jadi kita ini masih perlu terus harus waspada terhadap bisa dari ular yang mematikan tadi. Karena masih bisa terus mengintip, mengejar kita, memata-matai kita, untuk menjatuhkan kita, untuk menggigit kita, untuk memberikan bisanya, supaya orang percaya itu kandas di tengah jalan. Dengan apa? Dengan mungkin sakit penyakit, dengan masalah yang bertubi-tubi, mungkin dengan kerugian demi kerugian di dalam pekerjaan kita, yang kita terus menganggap, loh ini aku kok gini terus ya? Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu menolong aku? Nah ini hati-hati, kita sudah terintimidasi dengan iblis, sehingga kita mulai meragukan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Jangan Bapak Ibu, mungkin masalah kita memang harus alami atau harus kita hadapi, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tetap juga sanggup untuk menolong kita. Tuhan Yesus tetap bisa untuk memulihkan kita, untuk menyembuhkan kita. Kita harus tetap memiliki iman itu. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita takut akan hal-hal seperti itu, akan masalah, tantangan yang harus kita alami mungkin setiap hari, bukan bahkan mungkin setiap saat. Jangan sampai kita terintimidasi dengan kuasa jahat, dengan kuasa iblis yang ingin menyengat kita, yang ingin memberikan bisanya, yang ingin mematikan iman percaya kita. Jangan sampai itu terjadi.
Oleh sebab itu kita harus terus ada di dalam pagar pelindungan penyertaan Tuhan. Kita harus hati-hati terhadap bisanya ular ini. Kita tetap harus waspada, tetap harus kita melakukan nanti yang kita akan pelajari. Ada 4 hal yang kita harus pelajari. Kita harus berjaga-jaga senantiasa supaya kita tetap ada di dalam pagar pelindungan penyertaan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, dikatakan Alkitab itu mengatakan iblis itu berjalan berkeliling begitu ya. Iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Supaya kita ini harus sadar, harus berjaga-jaga. Dikatakan kita ini punya lawan ternyata. Lawan kita siapa? Apakah manusia? Bukan. Tetapi dikatakan lawanmu itu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya iblis itu tidak pasif, saya katakan. Tapi iblis itu aktif untuk memperdaya orang percaya. Lewat apa? Lewat dosa, lewat pikiran kita, lewat hati kita, lewat perkataan kita, lewat pandangan mata kita. Kita selalu diperdaya oleh kuasa iblis. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga dan kita harus senantiasa waspada. Kenapa? Iblis itu terus mengintip kita. Dosa itu selalu mengintip kita. Meskipun kita ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus, meskipun kita ini sudah setia beribadah, meskipun kita ini sudah belajar untuk melayani Tuhan, tetapi harus tetap waspada. Jangan lengah. Jangan terus kita merasa kebal dengan dosa. Kalau kita merasa kebal, nanti lama-lama kita main-main dengan dosa itu. Ini sangat berbahaya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, marilah kita semua yang pertama ya Bapak Ibu, kita harus waspada. Ini penting, sadar, berjaga-jaga, waspada terhadap iblis. Dan kita tidak boleh lengah di dalam menghadapinya. Kita harus menyadari, kita harus terus berjaga-jaga. Jangan sok nanti terus kita ini sudah, wah rohani kita ini sudah bagus, aku sudah setia, aku sudah baca firman, aku sudah terus berdoa, terus kita lengah. Jangan Bapak Ibu. Tetap firman Tuhan mengatakan kita untuk tetap harus waspada terhadap iblis, tidak lengah di dalam menghadapinya. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, kita harus lawan dengan iman. Saat iblis itu mulai mengintimidasi kita, mungkin lewat pemikiran kita, lewat pandangan mata kita, lewat hati kita, dibuat tidak enak, dibuat mangkel, dibuat dendam, dibuat marah. Ini jangan terus kita diem saja. Jangan tidak cukup cuma waspada saja, tapi kita harus melawan. Seperti halnya saya kasih cerita tentang Daud dan Goliat. Ini simbol dari iblis, Goliat ini. Nah, ini harus dilawan. 1 Samuel 17 ayat yang ke-32 dikatakan jangan tawar hati dengan serangan-serangan iblis. Jangan terus nanti kalau kita ini mengalami masalah, mengalami sakit penyakit, terus kita itu mulai tawar hati. Waduh, kok seperti begini ya? Ini Tuhan ada enggak ya? Tuhan sanggup enggak ya menolong saya? Jangan seperti itu. Tapi harus dilawan, dikatakan. Lawan dengan iman yang teguh, bukan melawan dengan kekuatan kita, bukan melawan dengan pikiran kita, bukan melawan dengan kekuatan pribadi kita, bukan, tetapi melawan dengan iman terhadap Tuhan Yesus Kristus sebagai satunya Tuhan dan Juru Selamat. Iman kita harus diteguhkan, iman kita harus senantiasa ditambah, dikuatkan. Untuk apa? Untuk melawan kuasa jahat. Dengan cara apa? Kita mau setia beribadah, kita baca firman Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita terus merindukan Tuhan. Ini cara-cara supaya iman kita ini tetap teguh Bapak Ibu, untuk menambah iman kita, begitu. Ya, jadi kita harus melawan dengan iman yang teguh. Selain berwaspada, pada saat mungkin masalah, tantangan, pemikiran yang jahat, hati yang mangkel, hati yang marah itu mulai terjadi di dalam hidup kita. Bisa saja itu terjadi di dalam gereja pun, kita juga bisa. Tiba-tiba kita merasa marah terhadap seseorang dengan perkataannya, dengan pandangan matanya saja mungkin begitu. Terus pikiran kita sudah mulai
berputar-putar gitu ya, hati kita mulai memanas, hati kita mulai marah, mungkin pemikiran kita sudah juga mulai ingin membalas, mau bertindak sesuatu yang di luar firman Tuhan. Cepat Bapak Ibu, kita harus lawan. Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang sanggup untuk melindungi kita, yang sanggup untuk mengalahkan tipu daya iblis. Itu semua adalah tipu daya iblis. Itu semua adalah bagaikan gambaran dari ular yang masih punya bisa tadi Bapak Ibu. Kita harus waspada, dan kalau itu terjadi, kita harus lawan dengan iman yang teguh. Yang ketiga Bapak Ibu, kita harus percaya pada kuasa Tuhan. Percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Jangan kita pernah meragukan Bapak Ibu. Masalah sebesar apapun, penyakit sebesar apapun, kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari setiap permasalahan kita, lebih besar dari setiap sakit penyakit kita. Amin Bapak Ibu. Kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Tuhan sanggup bangkit, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Meskipun mungkin jalan sudah pada buntu semua. Mungkin saat-saat ini yang bekerja merasakan, wah kayaknya buntu semua Pak pekerjaan. Ya, saya katakan benar, memang seperti itu, bukan kita sendirian. Kita ditemani dengan mungkin miliaran orang di muka bumi ini. Bukan cuma di Indonesia atau Surabaya saja, tapi di seluruh muka bumi ini banyak kegoncangan ekonomi. Di lapangan pekerjaan pun juga begitu. Tetapi saya yakin kuasa Tuhan itu sanggup memulihkan kita. Ya kapan waktunya? Tidak tahu. Kalau Bapak Ibu tanya sama saya juga tidak tahu. Tetapi saya percaya, saya cuma bisa jawab, waktunya Tuhan yang terbaik itu pasti terjadi dalam hidup kita. Cepat atau lambat, pasti Tuhan tolong kita. Pasti Tuhan memulihkan kita, asal kita tidak terintimidasi, asal kita di tengah jalan tidak sampai terpagut ular tadi, tidak sampai kita kena bisanya ular, sehingga akhirnya iman kita kandas di tengah jalan. Jangan sampai itu terjadi. Tetap kuat, tetap memiliki iman, tetap bersemangat di dalam Tuhan, tetap memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu masih harus terus kita beribadah, ibadah dengan sungguh-sungguh. Menyanyi dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan, sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma asal-asalan Bapak Ibu. Kita lakukan semua untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya yakin Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memulihkan kita. Ya, saat Paulus di Filipi, Bapak Ibu, ada perempuan yang memiliki roh tenung. Terus mengikuti Paulus sampai beberapa hari. Lalu Paulus mulai memperhatikan. Dan Paulus dikatakan pada saat itu percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup untuk mengusir roh itu. Dan itu dilakukan oleh Paulus. Dan akhirnya seketika itu juga dikatakan keluarlah roh itu. Kisah 16 ayat 18. Kisah para Rasul pasal 16 ayat yang ke-18. Bapak Ibu, ceritanya ada di kisah pasal 16 itu. Bisa dilihat. Jadi tidak beberapa hari kemudian, tidak beberapa bulan kemudian baru roh jahat itu keluar. Tidak. Tetapi seketika itu juga. Kenapa? Karena Paulus percaya pada kuasa Tuhan. Begitu juga dengan setiap kita. Tuhannya Paulus sama dengan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita mempercayai segala kuasa jahat itu bisa terusir seketika itu juga. Jadi pada saat kita mungkin terganggu dengan sesuatu, saya ingat almarhum Pak Edi, ya Pak Gembala, lalu mengingatkan kita, kalau kamu mau masuk rumah sakit, begitu ya, tengking dalam nama Tuhan Yesus. Artinya segala kuasa jahat itu supaya seketika itu juga tidak mengganggu kita. Begitu juga dengan kita, mungkin pikiran kita terlintas jelek, gitu ya. Pikiran-pikiran yang jahat, pikiran yang mungkin marah dengan seseorang, dendam dengan seseorang, mungkin hati kita terlintas tiba-tiba, oh tak balas saya orang itu. Kita merancangkan rancangan-rancangan yang jahat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Penting Bapak Ibu, dalam nama Tuhan Yesus, segala roh intimidasi kuasa jahat itu keluar. Jangan ada dalam
hidupku. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat. Ya, sehingga kita terus bisa mengalami hidup di dalam pemulihan Tuhan. Kita bisa hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan. Karena kalau pikirannya salah Bapak Ibu, hatinya salah, sukacita damai sejahtera itu akan tercabut di dalam diri kita. Betul nggak Bapak Ibu? Coba kalau kita ini mangkel dengan seseorang, saya tanya Bapak Ibu bisa bahagia? Nggak akan bisa. Tapi kalau semuanya itu terbuang, yang ada cuma damai sejahtera dari Tuhan, dan itu bisa membuat kita sukacita, dan sukacita itu mendatangkan kekuatan kesehatan. Amin. Selain masker, selain 3M. Ya, yang penting juga itu adalah sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Hati yang gembira itu adalah obat. Amsal mengatakan seperti itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ingat, waspada, lawan, jangan mau kalah. Karena kita punya Tuhan Yesus, percaya bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari segala-galanya, termasuk masalah kita, termasuk kemangkelan hati kita mungkin ya, pemikiran-pemikiran yang sudah mulai negatif. Ayo Bapak Ibu, kita lawan. Kita percaya seperti Daud melawan Goliat. Goliat ini simbolnya dari kuasa jahat, harus kita lawan Bapak Ibu. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, itu backing kita Bapak Ibu. Kalau sendirian belum tentu kita bisa menang Bapak Ibu. Tetapi saya yakin bersama dengan Tuhan Yesus kita sanggup untuk melakukan segala perkara yang baik. Amin. Yang keempat, yang terakhir, hidup dalam Tuhan Yesus. Artinya hidup di dalam firman-Nya. Saya teringat pada saat saya menyusun perenungan firman Tuhan ini tentang pokok anggur. Ya, Bapak Ibu pasti tahu ceritanya. Ada pokok anggur, ada ranting-rantingnya. Kita ini diibaratkan rantingnya, pokoknya itu adalah siapa? Tuhan Yesus. Yohanes pasal yang ke-15. Kita ini harus melekat erat dengan pokok anggur. Kalau kita itu melekat erat dengan pokok anggur itu, artinya kita hidup di dalam Tuhan, artinya kita hidup di dalam firman Tuhan. Saya yakin iblis itu dikalahkan. Kok tidak ada yang amin? Percaya Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah ragu dengan kuasa jahat. Saya yakin kuasa jahat itu akan dikalahkan saat kita ini benar-benar menempel erat dengan pokok anggur. Artinya kalau kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, saya yakin kuasa jahat itu tidak akan bisa memagutkan bisanya kepada diri setiap pribadi kita. Dengan masalah, tantangan, atau apapun yang melemahkan iman rohani kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, itu tidak bisa dipatahkan, tidak bisa dibatalkan. Pada saat kita betul-betul menempel erat dengan pokok anggur, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Iblis dikalahkan juga melalui kesaksian hidup kita. Pada saat kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup di dalam firman Tuhan, artinya kita ini bisa berbau harum. Artinya kehidupan kita bisa jadi berkat. Senyuman kita bisa jadi berkat. Pandangan mata kita bisa jadi berkat. Omongan kita bisa jadi berkat. Bukan malah omongan kita itu dihindari orang. Kalau kita ngomong tuh kayak orang tuh kok makin menjauhi aku ya. Ayo Bapak Ibu, kita hidup dalam firman Tuhan, sehingga orang itu pengen terus ketemu sama kita. Bukan terus jatuh cinta begitu, bukan Bapak Ibu. Tapi dia bisa merasakan bahwa ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Lewat perkataan kita, hal-hal yang sederhana saja. Lewat senyuman kita, orang kalau melihat senyuman kita tuh senang. Kok rasanya damai ya, rasanya sukacita. Tadi hatiku mantel, tapi ketemu kamu kok sekarang damai hatiku. Pandangan sorotan matamu ini kok enak ya rasanya. Mau Bapak Ibu kita semua jadi seperti itu? Mau Bapak Ibu? Artinya kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Kita harus nempel dengan pokok anggur. Kalau kita menempel, saya yakin, saya percaya ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita, ada Roh Kudus di dalam hidup kita, dan semua itu mendatangkan sukacita bagi diri kita, juga bagi orang lain. Kita bisa jadi kesaksian, kita bisa jadi berkat, ya, bisa jadi saksi hidup di dalam Tuhan Yesus.
Seperti dalam Wahyu pasal yang ke-12 itu. Ya, lewat kesaksian kita, lewat perkataan, lewat perbuatan kita, kita bisa jadi saksi pada saat kita hidup di dalam Tuhan Yesus, hidup di dalam firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu, semua kita bisa mengalahkan kuasa iblis. Dan saya percaya tidak ada satupun kuasa yang sanggup untuk menumbangkan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena saat ini saya lihat cukup banyak begitu ya, orang-orang yang imannya mulai lemah, diajak beribadah udah males gitu ya, di dalam diajak untuk bersekutu dengan Tuhan ini udah rodok males begitu. Kenapa? Karena banyaknya masalah kalau saya lihat yang menghampiri dalam hidupnya. Saya lihat beberapa orang, saya pantau seperti begitu. Nah, oleh sebab itu saya pelajari kenapa ya kok seperti itu. Ini kuasa jahat ini yang kurang ajar, begitu ya. Terus mengintimidasi. Iyalah, kami ikut Tuhan ya percuma. Kami ikut Tuhan ya kena COVID. Kami ikut Tuhan ya rugi. Kami ikut Tuhan ya kerjaanmu ya kayak gitu. Gitu ya, sehingga menggoncang semua. Ekonomi mulai digoncang, nanti lama-lama rumah tangga yang digoncang. Kan biasanya begitu. Ini pasangannya gitu kan. Kalau sudah ekonominya mulai morat-marit begitu, nanti rumah tangganya mulai nggak harmonis lagi. Nanti tiba-tibanya salah satu minta cerai dan lain sebagainya. Ini ulah si jahat. Kita harus waspada Bapak Ibu. Harus kita lawan. Karena kita lawan dengan kuasa dari Tuhan Yesus yang pasti akan menang. Dan juga jangan lupa tetap hidup di dalam Tuhan, hidup dalam firman-Nya. Jangan hindari pertemuan ibadah, jangan hindari doa-doa kita, waktu-waktu doa kita, jangan hindari waktu-waktu pelayanan kita dan lain sebagainya. Terus Bapak Ibu, semua lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan Yesus sanggup untuk menolong kita, sanggup untuk melindungi kita dari pagutan puasa si jahat, si ular tadi, dan kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ya, di nama Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kami percaya kuasa-Mu sungguh dahsyat. Engkau sudah mati di atas kayu salib, tapi Engkau enggak mati saja, tapi Engkau bangkit Tuhan, menandakan Engkau sudah mengalahkan segala bentuk kuasa jahat. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon biarlah terus Engkau ingatkan kami untuk kami boleh hidup di dalam Engkau, hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Dan kami harus terus waspada Tuhan, kami tidak boleh lengah di dalam hidup ini, meskipun masalah, tantangan mungkin saat ini terus mengikuti kami, mengejar kami, tapi kami percaya kami bersama dengan Engkau, dan kami siap Tuhan untuk melawan segala bentuk kuasa jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama dengan Engkau kami akan menang Tuhan, bahkan lebih dari pemenang. Kami tidak mau kendor Tuhan, kami tidak mau iman kami lemah, tapi kami percaya iman kami akan terus bertumbuh bersama dengan Engkau saat kami menempel erat pada pokok anggur, yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, kami percaya semua kami tidak ada dalam ketakutan Tuhan. Roh ketakutan sudah kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan adanya adalah roh sukacita, sejahtera itu menaungi setiap kami saat ini Tuhan. Sehingga kami pulang, kami beda dengan kami datang. Kami pulang menerima kemenangan, kami pulang menerima sukacita dan sejahtera yang sempurna dari Engkau Tuhan. Terima kasih meteraikan setiap firman-Mu di dalam hidup setiap kami, dan melalui kuasa Roh Kudus-Mu Engkau akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami yang sudah setia melayani Engkau. Tuhan, urapi mereka semua, beri kekuatan, berikan sukacita, berikan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mereka semua boleh mengembalakan kami Tuhan. Lebih hari kami boleh lebih mencintai Engkau, lebih sungguh-sungguh dengan Engkau. Berkati seluruh keluarga rumah tangga setiap mereka. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah alaskan doa kami.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kemarin kita sempat mengalami beberapa detik gempa, betul Bapak Ibu terasa kemarin ya, terasa ya. Nah itu Tuhan tuh ingatkan saya begini, diizinkan cuma beberapa detik untuk Surabaya, seperti kayak orang dibangunkan dari tidur, ya kan? Kalau saudara bangunkan orang dari tidur, bangun, nah, gitu ya. Kalau bangunkan gitu saja ya. Kadang-kadang tapi yang sulit bangun, dibangunkan tidak bangun-bangun, so. Setelah mesti diambilkan air 1 ember disiram baru bangun, so. Ya. Nah ini seperti kayak dibangunkan. Jadi kalau ada rohani, ada iman, ya yang sudah mulai tertidur, nah ini diizinkan mengalami gempa, ya. Beberapa cerita katanya waktu kejadian itu juga kaget, juga takut, lari keluar rumah, so. Nah, itu memang dianjurkan seperti itu ya. Kalau terjadi peristiwa seperti itu, keluar dari gedung, dari rumah di mana kita berada. Ya, nah mereka bilang wah kaget, ya takut dan sebagainya. Ya, nah Tuhan izinkan kita mengalami beberapa detik supaya kita ingat, kita sadar betapa lemah, betapa terbatasnya kita. Ya, kita tidak akan mampu kalau kita tidak dekat Tuhan, kalau kita tidak bersama dengan Tuhan. Ya, jadi karena itu mari lewat firman Tuhan juga yang sudah kita terima bersama malam ini diingatkan supaya kita makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, kalau sesuatu Tuhan izinkan terjadi, kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, tidak perlu kita takut. Ya karena kita yakin Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, tapi masalahnya kalau tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan atau bahkan meninggalkan Tuhan, terjadi sesuatu. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, oke. Kita akan sama-sama bangkit diri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita katakan lewat satu pujian. Kami percaya Engkau Tuhan yang tak pernah gagal. Ku percaya Engkau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Engkau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu percaya. Ku percaya Engkau Tuhan yang tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi kami dengan kasih setia yang selalu baru setiap pagi, kasih setia yang kekal, yang tidak pernah berkesudahan. Karena itu Tuhan, kalau kami ada bersama dengan Engkau, tidak ada hal yang perlu kami takutkan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, pasti Engkau punya rencana yang indah buat kami. Bahkan Engkau sudah berjanji untuk memberikan kemenangan. Jaminan kemenangan sudah Tuhan sediakan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Kristus yang hidup, Kristus yang bangkit,
menunjukkan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah pemenang. Maka Allah pemenang itu sanggup memberikan kemenangan buat setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya. Karena itu kami mau tetap kuat di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, menantikan janji-janji-Mu. Engkau tidak pernah lalai untuk menepati setiap janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya malam ini semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Iman rohani kami boleh tetap kuat, bahkan semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Kennedy yang sudah menjadi salam berkat, menyampaikan pesan kebenaran firman malam ini. Kami percaya urapan kuasa Roh Kudus senantiasa mengurapi hamba-Mu, menyertai hamba-Mu, dan memakai hamba-Mu untuk boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Berkati dalam kehidupan keluarga rumah tangga, pekerjaan diberkati, kesehatan Tuhan limpahkan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Untuk mereka-mereka yang sakit, kami berdoa lewat tempat ini. Biarlah kuasa Tuhan yang ajaib menjamah. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilir Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan. Kami bersyukur pula rekan seiman kami Bapak Matius Sutrisno, Tuhan sudah tolong. Kami percaya Engkau akan terus kerjakan kesembuhan yang sempurna untuk hamba-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk teman-teman seiman kami yang lain yang tidak bisa hadir. Mungkin mereka sedang menghadapi masalah, pergumulan, kesulitan. Oh, biarlah iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan yang selalu dinyatakan tepat pada waktunya. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat, akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, bahkan atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Beri hikmat Tuhan atas setiap mereka. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan, akan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Tuhan berkati mereka sekalian. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang ada di NTT dan sekitarnya Tuhan. Mereka sedang terkena musibah. Biarlah Tuhan kuatkan iman mereka. Tuhan tolong mereka. Akan kami rindu supaya kami umat-umat-Mu juga boleh menjadi saluran berkat. Karena Tuhan gerakkan hati umat-umat-Mu supaya di dalam keadaan kami yang diberkati, kami yang tidak mengalami musibah, kami boleh mengulurkan tangan kami untuk menjadi berkat buat mereka yang sedang membutuhkan hari-hari ini. Dan Kau berikan hikmat-Mu kepada pemerintah untuk boleh menangani, mengatasi masalah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Bahkan memberkati setiap jemaat Tuhan dalam iman rohani, kehidupan keluarga rumah tangga, pekerjaan, studi. Tuhan berkati. Ialah apa yang dikerjakan umat-Mu ketika mereka sungguh mengandalkan Tuhan. Maka apa yang mereka kerjakan itu diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan yang dimuliakan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Lindungi, sertai, dan hentar kami sampai kami tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan pulang kembali ke dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, dengan membawa berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus. Dan terus mimpi menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati.